Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelola keuangan haji. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama adalah latar belakang dan dasar hukum. Yang kedua adalah mengenai BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang ketiga, konsep pengelolaan keuangan haji. Dan yang keempat, pencapaian BPKH sampai dengan tahun 2019. Kalau tahun 2020 ini tidak ada haji ya, jadi sampai 2019 saja. Oke, langsung saja yang pertama, latar belakang. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan haji dewasa ini dibandingkan dengan zaman mbah-mbah kita mungkin dulu yang pernah dengar cerita dari mbahnya yang mungkin sudah pernah haji, itu perbandingan biayanya sangat jauh ya. Kalau sekarang relatif lebih murah, paling berkisar antara 25 sampai 35 juta dibandingkan dengan zaman mbah kita yang sampai menjual 10 sapi gitu ya agar bisa naik haji. Bayangkan saja harga sapi zaman dulu, misalkan kalau sekarang kan 20-an, dulu ya anggap saja 10 ya. Kalau jual 10 sapi berarti kan 100 juta. Nah itu kan mahal sekali zaman dulu. Makanya sekarang kita diuntungkan dengan biaya haji yang relatif lebih murah. Itu yang pertama. Nah, tapi dengan adanya biaya yang sedikit lebih murah tadi, ya bukan hanya sedikit ya, banyak ya, itu mengakibatkan bahwa semakin banyaknya juga yang ingin naik haji karena mudah, sehingga siapapun itu bisa naik haji. Dan akibatnya adalah daftar tunggunya semakin lama gitu ya. Mungkin kemarin saya ngecek di Kabupaten Banyumas ya, daerah tinggal saya, itu misalkan daftar sekarang, itu daftar tunggunya udah tahun 2045. Itu sangat lama sekali gitu kan. Sehingga nanti akan kita bahas ya bagaimana dan mengapa bisa lama gitu ya. Karena ini nih, kita lihat adanya kemerdekaan beribadah. Jadi sekarang hampir semua orang bisa naik haji. Kalau dulu ya biasanya itu yang sudah siap gitu ya, yang memang secara agama itu sudah sangat mumpuni, sangat mapan gitu naik haji. Kalau sekarang enggak, yang penting udah punya uang bisa naik haji. Kalau misalkan kelamaan tinggal haji plus gitu ya. Nanti balik lagi ke sini ya pasti sama tinggal lakunya. Padahal kan kalau haji dikatakan mabrur ya harusnya ada perubahan terhadap tingkah laku, paling tidak bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukumnya ini ada dari undang-undang, ada dari Perpres, ada dari PP, Peraturan Pemerintah. Kalau undang-undangnya nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya adalah Perpres nomor 110 tahun 2017 tentang BPKH dan PP nomor 5 tahun 2018 tentang implementasi dari undang-undang ini. Ya, biasanya kalau undang-undangan itu turunannya ke PP, peraturan pemerintah. Nanti dari peraturan pemerintah turun lagi ke keputusan menteri ya. Yang berikutnya kita bahas BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji.
Jadi ya dari pengertiannya jelas ya, ini tugasnya ya untuk melakukan pengelolaan keuangan haji. Ya, kenapa uang haji itu harus dikelola? Karena banyak, bayangkan misalkan satu orang 25 juta aja untuk mengunci kursi ya, untuk dapat kursi. Kalikan dalam satu tahun berapa? Ribuan gitu kan. Misalkan 1.000 aja kan, 25 juta kali 1.000 orang, 25 miliar. Nah, itu kalau uangnya tidak diapa-apakan, berhenti gitu kan. Dalam ekonomi syariah itu diibaratkan darah yang berhenti mengalir. Nah, itu tidak sehat bagi perekonomian. Makanya uang itu jangan sampai idle, menganggur. Harus selalu berputar. Makanya harus diputar dan harus memperoleh manfaat. Jangan sampai uang itu ditempatkan ke sesuatu yang keliru, salah, sehingga akan menimbulkan kerugian. Harusnya ya harus dapat nilai manfaat. Visinya ini dari BPKH menjadi lembaga pengelola keuangan haji terpercaya. Ya karena kita tahu ini memang haji itu sekarang udah dimonopoli ya, maksudnya dikelola oleh pemerintah. Kita tahu zaman dulu itu banyak yang backpacker gitu ya. Maksudnya bahasanya apa ya, backpacker? Bolang. Kayak sekarang banyak anak pang ya, mafia Sulawata. Itu ada acara di mana itu backpacker ya bahasa kerennya ya. Itu zaman dulu ada, bahkan difilmkan itu kan, ada film Haji Backpacker itu bagus itu. Saya pernah menonton dulu tahun berapa, itu diambil dari kisah nyata gitu kan. Itu dengan biaya yang sangat minim. Itu bisa. Tapi kalau sekarang ya sepertinya gak susah menjadi haji backpacker ya. Jadi nih visinya menjadi lembaga pengelola keuangan haji yang terpercaya dan memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Untuk governance ya atau tata kelolanya ini dibagi menjadi dua, ada dewan pengawas, ada juga badan pelaksana. Kalau dalam perusahaan ya dewan pengawas ini ya komisaris ya, board of komisioner. Kalau badan pelaksana ya direksi ya. Kemudian ini kantornya, kalau dulu itu masih menginduk ke Kemenak, sekarang udah punya kantor sendiri ya, PKH. Ini stakeholdernya atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya ada banyak sekali. Tidak hanya perbankan saja, itu sampai DPR RI, MUI, dan lain-lain. Kemudian adapun bank penerima setoran dana haji sekarang juga sudah bertambah. Dari sebelumnya itu 15 bank ya, sekarang menjadi 32. Dan semuanya kita lihat di sini adalah bank syariah. Pegawainya juga tidak main-main ini, 120 dari 14.000 yang mendaftar, itu kan kurang dari 1% yang terpilih dan ya bisa dikatakan ini putra-putra terbaik bangsa gitu ya. Selanjutnya konsep pengelolaan keuangan haji. Asasnya yang jelas pertama prinsip syariah, karena kita tahu haji itu kan rukun Islam ya, sering kebalik ya, rukun iman sama rukun Islam ya. Kalau rukun iman ada 6, nah, kalau rukun Islam ada 5. Ini haji ini yang terakhir, yang kelima. Jarang orang yang bisa haji, harus mampu ya, dalam artian mampu secara finansial maupun secara kesehatan. Kalau zakat mungkin ya banyak yang bisa gitu ya, zakat mal maksudnya, zakat fitrah apalagi itu ya yang kaitannya dengan harta ya, ibadah itu. Kemudian prinsip kehati-hatian ya, transparan dan akuntabel. Nah, di sini dikatakan bahwa dilakukan secara nirlaba, jadi tidak boleh mengambil keuntungan. Beda ya keuntungan sama nilai manfaat ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya.
Ini penerimaan dan pengeluaran. Penerimaannya itu dari setoran awal. Nah, setoran awal biasanya 25 ya, sama biaya dan lain-lain 25.500.000 lah. Kemudian nanti ketika pelunasan ini beda-beda ya tiap tahun. Nilai manfaat dari penempatan dana haji, jadi dana yang masuk ditempatkan, kemudian bisa juga diinvestkan ya. Kemudian dari efisiensi dana haji dan sumber lain. Item pengeluarannya ini misalkan ada yang batal itu dikembalikan. Kemudian untuk penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri, misalkan untuk konsumsi di Mekah ya, kemudian untuk transportasi dan sebagainya, ini yang perlu memakan banyak biaya sebetulnya ya, untuk hotel gitu dan lain-lain. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dana haji itu yang masuk harus ditempatkan ataupun diinvestkan. Nah, penempatannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Tapi ya biasanya kalau simpanan ini ya, itu kan bagi hasilnya kecil. Sehingga bisa beralih ke yang lebih besar ini. Meskipun ini pasti akan mengandung risiko gitu ya. Yaitu SPSN ya, Surat Berharga Syariah Negara. Kayak gedung kita itu kan juga dibayar dari SPSN ya. Kemudian ada Surat Berharga Syariah Bank Indonesia dan seterusnya. Kita lihat untuk tahun ini 2020 itu dana hajinya ini sekitar 132 juta ya. Ini naik ya. Nilai manfaat maksudnya setelah uang itu diterima kemudian diinvestkan, ditempatkan, itu bisa menghasilkan 8 triliun. Banyak ya. Saya juga belum pernah pegang uang segitu ya. Apalagi triliun. Miliar juga belum. Kalau juta ya pernah, 8 juta ya. Ya semoga kalian semua jadi miliarder semua. Jadi haji mabrur semua. Bisa menghajikan orang tua. Amin ya. Yang terakhir, pencapaian BPKH. Untuk apa sih itu tadi penempatannya? Ini banyak sekali nih tadi ya, 7,22 tadi dibulatkan jadi 8 ya. Enggak, ini yang tahun 2019 ya, 7,2. Kalau yang 8 itu tahun 2020. Ini untuk apa aja? Nih, untuk pembangunan kampus IAIN Jayapura, untuk pembangunan asrama haji di Makassar, untuk pembangunan KUA di Batang ini di Subah, kemudian untuk gedung perkuliahan mana ini, UIN Manado. Kita juga insya Allah tahun depan jadi UIN ya, UIN insya Allah. Tapi enggak ini serius ya. Kemarin dari 10 IAIN se-Indonesia yang mengajukan untuk jadi UIN, kita termasuk 4 yang terpilih ya. Kan ada 4 itu. Jadi Pekalongan, Cirebon, kemudian IAIN Bukit Padang Sidampuan gitu ya, dan IAIN Batu Sangkar. Insya Allah ya. Jadi lebih berkualitas lah. Kalau misalkan jadi universitas kan pasti tambah fakultas, tambah jurusan, tambah dosen. Kemudian untuk kegiatan kemaslahatan, ini banyak juga ya, bekerjasama dengan beberapa LSM ya, ada LASISMU, ada LASISNU, rumah zakat, banyak lah. Untuk apa aja? Ya salah satunya ini untuk korban bencana alam di Palu. Belum lama ini ya, di Sulawesi Tengah. Nah, ini untuk laporan keuangannya juga dapat WTP ya, berarti ini bagus, ini udah transparan, udah wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk yang terakhir tahun 2018. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk lebih memahamkan kamu, ini saya beri tugas ya, dari 2 artikel yang saya share ini. Ada 2 artikel, silahkan jawab 4 pertanyaan ini. Ada semua di artikel ini jawabannya ya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Semoga bisa naik haji semua, jadi miliarder semua, bisa memberangkatkan haji orang tua.
Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.